صل على أحمد اللهم يا صل على محمد اللهم يا صل على المهدي خليفتك يا الله ya Ahad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah Allah izinkan kita berkumpul bersama-sama dalam rangka bertadabur ilmu, rangka berbagi salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya kita disuguhkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani tentang nafs atau hawa nafsu dan bagaimana kondisinya. Kemudian kita diingatkan bahwa kalau kita mau menjadi hamba atau mau berubudiah kepada Allah, kita itu diingatkan untuk selalu menentang hawa nafsu, selalu bertentangan kita dengan hawa nafsu, tidak memberikan ruang untuk hawa nafsu. Karena kesejatian ibadah itu semua itu adalah menentang nafs dan menentang hawa. Ternyata kita masih diingatkan dalam konteks itu, beribadah itu tidak boleh anania dan beribadah itu juga tidak boleh nafsu. Allah itu mengatakan wala tattabi'il hawa fayudillaka 'an sabilillah. Jangan kamu ikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang sangat jadi perhatian kita supaya kita tidak terbawa nafsu gitu ya, atau tidak mengikuti nafsu kita dan hawa kita. Kemudian kemarin kita juga disuguhkan dengan kalamnya Abu Yazid Al-Bustami ketika dia bermimpi bertemu dengan Allah, lalu dia bertanya kepada Allah, bagaimana caranya jalan menujumu? Lalu Allah menjawab, utruk nafsaka wa ta'ala, tinggalkan dirimu lalu datanglah kepadaku. Jadi apa yang selalu kita kalahkan itu misalnya bahwa beribadatan kita itu mesti menjadikan nafsiyah kita itu mau atau anania kita itu tunduk ya. Jadi kita tidak ikutin anania. Kemudian kita juga disuguhkan kemarin dengan soal khatir. Ada khatir syaitani, itu semua hal yang berhubungan dengan yang haram. Dia berikan ilham, dia berikan bisikan untuk melakukan perbuatan haram seperti zina, riba dan sebagainya. Maka itu namanya khatir syaitani. Dan kemudian yang kedua ada namanya khatir nafsi, itu yang berhubungan dengan hal yang mubah-mubah. Nah itu namanya khatir nafsi. Kemudian yang ketiga adalah khatir rabbani. Inilah khatir yang mesti kita ikuti, bukan khatir syaitani dan juga bukan khatir nafsi. Kemudian juga diingatkan bahwa ternyata syarat jadi wali itu selalu bertentangan dengan nafsu, dengan hawa nafsu, tidak membersamai nafsu atau tidak kompromi dengan nafsiyah. Jadi kalau mau jadi wali itu syaratnya selalu bertentangan dan berlawanan dengan hawa nafsu, kemudian mengikuti amal Allah secara kolektif, apakah amalnya Allah dan larangannya Allah. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ada dua hal yang menjadi perhatian ketika mengikuti amalnya Allah Subhanahu wa taala itu. Kita kemarin sampai di situ. Kita lanjutkan ini sedikit setelah kita masuk kepada makalah yang ke-11 dan yang ke-12 insyaallah. Mari
إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والأقصى صالح الشيخ عبد القادر الجيلاني وجب رباني شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رضي الله عنه: واتباع الأمر على قسمين أحدهما أن تأخذ من الدنيا القوت الذي هو حق النفس وتترك الحظ وتؤدي الفرض وتشتغل بترك الذنوب ما ظهر منها وما بطن. Syaikhul Qadir Jilani mengatakan bahwa untuk mengikuti amal Allah itu ada dua bagian. Yang pertama, kamu mengambil bahagianmu di dunia, ambil bekal di dunia yang cukup untuk dirimu. Artinya kita tidak boleh meninggalkan dunia 100% gitu. Tapi selama masih hidup di dunia, kalau dalam bahasanya begini, masih terasa jasa dia, masih butuh kepada makan dan minum, maka ambillah bahagianmu di dunia sekedarnya saja. Sekedarnya. Lalu tinggalkanlah kesenangan-kesenangannya. Nah, maka kalau kita perhatikan di sini, relevan ayat Allah: "Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kita kan disuruh untuk mencari persiapan diri untuk kampung akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Maka nasibmu itu jangan engkau lupakan semenjak dari dunia. Sebagian orang mengatakan apa? Duniamu juga jangan kamu tinggalkan karena kamu masih berada di dunia. Artinya, secara kehidupan syariah dalam konteks syariah, kalau kita lapar kan butuh makan, haus minum. Itu dalam konteks ini. Maka fasilitas duniawi itu dimanfaatkan sekedarnya saja, secukupnya. Kemudian tinggalkanlah keinginan-keinginan, kesenangan-kesenangan yang membuat kamu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tunaikanlah hal-hal yang wajib. Jadi yang pertama ini amarnya adalah menunaikan hal-hal yang wajib. Lalu menyibukkan diri dengan meninggalkan perbuatan dosa, baik perbuatan dosa itu secara zahir maupun perbuatan dosa itu secara batin. Ini amar yang pertama, mengikuti amal Allah pertama itu begitu. Supaya kewajiban itu bisa dilakukan, maka wasilah keduniaan juga gitu. Artinya apa? Niat seseorang itu untuk mengambil fasilitas duniawi itu adalah untuk menguatkan dirinya supaya bisa kuat beribadah kepada Allah, supaya dia bisa untuk menjauhi perbuatan-perbuatan dosa baik secara zahir maupun secara batin. Coba kalau kita perhatikan, kan ada hadis kadal faqru, seolah-olah kekufuran itu akan mendekatkan, kefakiran itu akan mendekatkan kamu kepada kekufuran. Artinya apa? Tidak boleh miskin juga kita. Artinya ya yang kerja ya harus kerja secara konteks basyariah dan kesyariatan mesti.
Kita kan ambil asbabnya saja. Kerja, makan, minum, itu gunanya untuk menguatkan diri kita melakukan perintah Allah dan berusaha dan menyibukkan diri untuk menjauhi sebuah perbuatan dosa. Jadi ambil bagian di dunia itu tujuannya supaya kita sibuk terus meninggalkan aktivitas dosa dan kita dengan mudahnya melakukan perintah-perintah Allah yang dalam hal ini disebut dengan menunaikan hal-hal yang wajib. Itu yang pertama. Maka bekal dunia itu ambillah sewajarnya. Itu yang berhubungan dengan hal yang tu'addil fardha. Yang kedua, wal qismu tsani ma kana bi amrin batinin wa huwa amrul haqqi tabaraka wa ta'ala ya'muru 'abdahu wa yanhahu wa innama yatahaqqaqu hadzal amru fil mubahi alladhi laysa hukman fi syar'i ala ma'na annahu laysa min qabilin nahyi wala min qubailil amril wajib atau min qabilil amril wajib bal huwa muhmalun turikal abdu yatasarrafu fihi bi ikhtiyarihi fasummiya mubahan fala yuhdithul abdu fihi syai'an min 'indihi bal yantadhirul amra fihi fa idza umira imtathala fatasiru jami'u harakatihi wa sakanatihi billahi azza wa jalla ma fi syar'i hukmuhu fa bi syar'i wa ma laysa lahu hukmun fi syar'i fa bil amril batin fa hina idzin yasiru muhaqqaqan hala ahli al haqiqati wa ma laysa fihi amrun batinun fa huwa mujarradul fi'li halat at taslim. Ini yang kedua. Yang kedua itu ada amar secara batin. Tadi kalau kita perhatikan konteks ini yang memperlihatkan yang melakukan amaliyah fardu itu bisa kita kategorikan dia dalam amar secara zahir. Amar secara zahir. Nah, sekarang amar secara batin. Amar secara batin itulah yang disebut dengan amrullah tabaraka wa taala. Itulah perintahnya Allah Subhanahu wa taala, ya'muru 'abdahu wa yanhahu. Allah perintahkan hambanya, lalu Allah berikan larangan kepada hambanya. Jika seseorang hamba telah meyakini untuk melakukan amar ini, maka dia lakukan. Jadi amar yang dimaksud dengan amar batin ini, kalau dalam konteks kesyariatan masuk dia dalam kategori mubah. Hal yang mubah itu dalam hukum syara' gimana? Dilakukan tidak apa-apa, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Kalau yang wajib dilakukan berpahala, tidak dilakukan berdosa. Nah, ini amar batin dalam kategori ini adalah hal-hal yang mubah. Kalau hal yang mubah, maka itu juga berhubungan nanti dengan apa yang kemarin kita sudah sebut, ada dengan khatir, ada dengan ilham. Maka itu jadi perhatian. Maka hukumnya secara syarak tidak kelihatan gitu. Ya boleh-boleh saja. Dia tidak termasuk dia dalam kategori larangan dan tidak termasuk juga dia dalam kategori amar wajib. Tetapi itu tergantung kepada seorang hambanya. Apakah dia memilih untuk melakukannya atau untuk meninggalkannya. Maka hal ini dikatakan fasummiya mubahan, maka ini disebut dengan kategori hal yang mubah. Nah, bagaimana cara melakukan amar yang seperti ini? Seorang hamba itu tidak boleh dulu membicarakannya atau melakukannya, dia mesti tunggu. Tunggu sampai kapan? Yantazirul amr fihi, sampai ada
perintah, ada rasa untuk disuruh untuk melakukannya. Tapi perintah itu bukan secara zahir, tapi secara batin ada dorongan untuk melakukan hal itu. Nah, dorongan untuk melakukan amar perintah itu juga mesti diperhatikan dulu. Jika memang ini adalah amar dan perintahnya dari Allah, maka selayaknya bagi seorang hamba adalah فَإِذَا أُمِرَ امْتَثَلَ فَتَسِيرُ جَمِيعُ حَرَكَاتِهِ وَسَكَنَاتِهِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Maka apabila perintah itu jelas dari Allah Subhanahu wa taala, sudah diyakini bahwa perintah yang terasa dalam diri itu atau khatir yang melintas itu adalah khatir rabbani, lalu tugas beliau apa? Tugas seorang hamba apa? Imtathala. Lalu dia melakukannya. Fatasiru jami'a harakatihi. Maka jadilah seluruh geraknya dan seluruh diamnya itu billahi azza wa jalla, dengan Allah. Jadi gerak-geriknya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah mulai dari situ. Sekalipun di dalam konteks syarak tidak ada hukumnya, tapi jika amar itu ada hubungannya dengan syarak, maka dia dikembalikan kepada hukum syarak. Dikembalikan dia kepada hukum syarak. Kenapa? Karena perbincangan batin, kalau dulu kita masih ingat membahas tentang syariat, lalu batinu syariat, gitu ya. Batinu syariat kan thariqah, batinu thariqah hakikat, batin hakikat ma'rifat, begitu. Maka tahapannya itu begitu, dari syariat yang jelas yang tampak, kemudian masuk kepada amrul batin. Yang amrul batin itu banyak dalamannya. Amrul batin itu mulai dari qalbu, itu masuk dia dalam amrul batin. Setelah dari qalbu itu masuk ke dalamnya, dalam tatanan amr fuad. Ini mainnya makin ke dalam itu. Artinya seseorang itu memahami ada amar secara konteks kesyariatan, lalu ada amar dalam konteks ketorikotan, lalu ada amar dalam konteks kehakikatan. Nah, ini yang sudah masuk dalam kategori ini, jika amar itu masuk dia dalam kategori hakikat dan batin seperti yang tadi disebutkan, bahwa harakatnya, geraknya dan diamnya itu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu seseorang itu sudah bisa disebut dengan ahlul haqiqah. Sudah bisa disebut dengan ahlul haqiqah. Tapi harus jelas. Kalau orang kan kadang bahas hakikat lalu meninggalkan syariat, tidak begitu. Dia mesti dikombinkan, tidak boleh dipisah. Maka dalam syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat itu bukan untuk dipisah, tapi semuanya sejalan. Semuanya sejalan. Maka yang akan dilakukan di situ apa? Bagaimana seorang hamba di situ? Seorang hamba di situ mesti dia berperilaku mempasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kan dia sudah selesai dengan dirinya. Yang tadi kemarin kita sebut itu, dia sudah tinggalkan nafsiyahnya. Yang ke depan itu tidak lagi ananiyahnya. Kadangkala kan ini untuk evaluasi kita. Kita kadangkala ibadah yang dilakukan itu mana lebih banyak ananiyahnya ketimbang tiada ananiyahnya? Gimana kira-kira? Mana yang dominan? Itu bisa kita buktikan apa yang dominan yang kita lakukan itu. Rata-rata orang banyak itu pada tataran ananiyahnya. Sehingga yang kedepannya ego. Tapi pertanyaannya, kalau kita selalu mengedepankan ananiyah dalam peribadatan, dalam melakukan amar Allah, maka tentu pesannya tidak sampai. Kita sudah diingatkan
bahwa kalau kamu mau beribadah itu, kamu mesti melakukan perlawanan terhadap nafsumu. Mesti setiap terus begitu, mesti dilawan terus. Jadi nggak bisa tidak dilawan. Gitu dia. Wa in kunta fi halati haqqil haqqi wa hiya halatul mahki, atau disebut juga dengan fi halatil mahwi wal fana'i wa hiya halatul abdal al munkasir al qulubi li ajli al haqqi al muwahhidin al arifin arbab al ulumi wal aql sadatil umara'i syuhni hufara'a lil haqqi atau lil khalqi khulafa'ir rahman wa akhilla'ih wa a'yanihi wa ahibba'ih alaihimus salatu wassalam. Fattiba'ul amri fiha bimukhalafatika iyyaka bitabarri minal hawli wal quwwati wa alla takuna laka iradatun wa himmatun fi syai'in albatah dunya wa uqba fatakuna abdal maliki la abdal mulki wa abdal amri la abdal hawa katifli ma'al dhafri wal maid al khasili ma'al khasil wal marid al maghlub ala hisabihi ma'at tabibi fi ma siwal amri wan nahyi wallahu a'lam. Jika posisi kamu itu benar-benar berada pada kebenaran yang sejati, hakul hak, gitu ya, maka ketika itu, maka yang benar di sini tulisannya itu adalah al-mahwu. Maka ketika itu kondisimu hilang, lenyap dan fana. Jadi kalau orang mengatakan dirinya berada pada hakil hak, pada kebenaran yang sebenarnya atau kebenaran hakiki, maka dia pasti dirinya sudah lenyap dan dirinya fana. Nah, ternyata syaratnya itu, kalau masuk dalam ranah kehakikatan, ranah batin yang tadi kita sebut, maka kondisi rohaninya mesti lenyap dan fana. Artinya kan tiada muncul nafsiyah di situ, tiada muncul ananiyah di situ. Maka dikatakan wahia halatul abdal. Kondisi seperti ini, hal ahwal seperti ini, inilah kondisinya para wali Allah abdal. Jadi para wali abdal itu dia selalu di situ. Dia tidak merasa dirinya ada lagi, dan dia sudah fana terhadap dirinya. Ternyata kalau begitu kita diingatkan lagi, syarat jadi wali abdal itu adalah memfanakan dan melenyapkan diri. Kalau masih terasa ananiyahnya, ya kagak gitu. Jadi pelan-pelannya begitu tuh. Itu baru wali abdal. Sehingga apa yang terjadi setelah itu? Kalau itu adalah kondisi dan halnya wali abdal, berikutnya apa? Itu, maka kolbunya itu, kalau bahasa orangnya itu ya, kolbunya itu pecah gitu. Tapi pecahnya di dalamnya isinya adalah nama Allah. Jadi tidak ada lagi isi kolbunya itu selain Allah tuh. Artinya dia dekat sama Allah. Kalau orang sudah fana, orang sudah lenyap, masih adakah keinginan duniawi di situ? Masih ada keinginan nafsiyah di situ? Masih adakah gangguan hawa dan setan di situ? Tidak ada. Dari kemarin kita sering sebutkan, syarat supaya kolbu itu tidak digrogoti oleh hawa, nafsu, dunia, setan, maka isilah kolbu itu dengan lafzul jalalah, atau disebut juga dengan ismul a'zam, disebut juga dengan ismul ta'rif. Sebutlah nama Allah di dalamnya, karena mahal kalbu itu tempatnya nama Allah. Itulah kenapa kalbu itu atau di latifah itu
di lataif itu zikirnya Allah, Allah, Allah. Itu yang dilakukan. Sehingga lenyap dia di situ. Dia kalau bahasa orang suraunya itu, dia karam di kalimat Allah, Allah itu. Dia lenyap di situ. Dia tenggelam dengan lafaz atau dengan Ismul Jalalah itu. Maka mereka juga disebut dengan muwahhidin al-arifin. Mereka sudah termasuk dalam kategori orang-orang muwahhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan sudah disebut dia dengan arif billah. Jadi kalau kita perhatikan syarat orang itu disebut dengan arif billah, maka minimal pangkat kewaliannya adalah wali abdal. Baru disebut dengan arif billah. Seseorang itu akan disebut dengan afdal ketika dia sudah menundukkan nafsiyahnya dan selalu tidak ngikutin lagi nafsiyahnya itu, sehingga terbuka bagi dia pengetahuan, lalu akalnya jadi cemerlang, lalu dia dihormati. Kalau dia seorang pemimpin, dia terhormat. Kemudian nanti dia diberikan perlindungan. Kemudian dia dijadikan khulafa ar-Rahman, khalifahnya Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan orang kepercayaannya. Coba perhatikan, kalau Allah sudah jadikan kita orang kepercayaannya, sudah jadikan khalifahnya, sudah menjadikan ahibbanya, kekasihnya, lah kira-kira gimana lagi? Apalagi yang mau dicari? Kan usaha kita itu bagaimana kita diperhatikan oleh Allah, kita Allah cinta kepada kita. Karena syarat jadi wali itu adalah bagaimana menarik cintanya Allah, mencari perhatiannya Allah. Kalau Allah nggak cinta, ya jangan sebut wali, gitu. Jadi memang syarat kekasih Allah begitu. Kalau mau jadi kekasih Allah begitu. Kalau abdal, kutub, itu kan pangkat-pangkat kewaliannya. Kira-kira kalau kita diberikan pilihan, mau jadi wali atau tidak? Jawabannya apa? Jadi wali. Sekarang dikasih pertanyaan, mau jadi wali saja, atau jadi wali abdal, atau jadi wali kutub? Jawabannya apa? Nah, ayo. Kalau dijawab secara nafsiyah, dia mau jemput apa? Wali kutub. Kalau wali ghaus, kita di sini nggak mungkin. Yang mungkin itu cuma Habib doang tuh satu. Itu kalau nasabnya tidak lengkap. Karena salah satu syarat al-ghaus itu kan dia berada di dalam keturunan Habib. Tapi kalau dijawab secara nafsiyah pasti jawab begitu. Tapi kalau kita tinggalkan bab nafsiyah itu, yang penting jadi kekasihnya Allah. Terserah Allah mau taruh kita di mana. Kan begitu. Nanti urusan di mana tempatnya, di mana posisinya, yang penting itu kita kalau bahasa anak mudanya itu, bahasa si Farel ini, ketika dia kalamkan I love you, dijawab dengan I love you too, gitu. Kalau enggak, namanya istilahnya begini, batapuak sebelah tangan. Kalau bahasa Indonesianya itu bertepuk sebelah tangan. Lagu dangdut ya, mana bisa. Maka cinta itu tidak ada bertepuk sebelah tangan. Karena bunyi itu akan muncul ketika ada balasan. Itulah yang diharapkan oleh orang-orang yang mau jadi kekasih Allah itu. Sehingga nggak baperan juga dia. Artinya cintanya diterima. Maharnya kan cuma satu kemarin disebut. Utruk nafsak. Tinggalkan dirimu. Jangan dibawa ananiyahmu kepada Allah. Itu aja. Kan syaratnya tidak susah-susah kan?
lalu selalu tentang nafsiyahmu, selalu tentang nafsiyah. Kemarin kan kita contohkan ya, ada salah satu guru kita itu di Sumbar itu, Buya Masri ya. Kalau dia mau ada keinginan makan daging kambing, maka yang dimintanya telur dadar. Itu salah satu, walaupun itu guyon-guyonan, tapi itu dilakukan. Nafsianya ingin makan daging kambing, tapi dia nggak kasih itu. Yang dimintanya telur dadar. Artinya dia turunkan egonya, gitu. Itu sampai sederhana, dan itu mesti bisa kita praktekkan begitu. Apa keinginan kita misalnya, lalu kasih nafsu itu yang tidak sesuai keinginan, didik begitu. Itulah tugas kita itu. Zikiran misalnya, zikiran itu nafsunya nggak mau dia. Kalau zikiran itu jangan lama-lama katanya. Kan begitu. Zikir boleh, silahkan zikiran, tapi jangan lama-lama. Ya. Tapi itu harus dilawan. Maka mengikuti amar itu, amar Allah Subhanahu wa taala itu mesti selalu bertentangan dengan nafsiyah, dengan kondisimu, dengan daya dan upayamu, dan juga berhubungan dengan iradah. Jadi iradah kita itu dipulangkan kepada iradahnya Allah. Sehingga kalau semuanya kita sudah pulangkan kepada iradahnya Allah, maka kita tidak akan mendapat nggak pusing lagi kita urusan dunia dan urusan akhirat. Makanya kembali kita sering kalau berhubungan dengan ini, kita selalu ingat dengan Rabi'atul Adawiyah itu. Dia tidak pusing lagi ngurusin akhiratnya, dan ngurusin dunianya juga nggak pusing lagi. Karena dia sudah menemukan hakul hak, kebenaran yang sejati. Sehingga dia tidak butuh lagi kepada reward dari amalia dan ibadah-ibadah yang dilakukan. Dan dia tidak khawatir lagi terhadap punishment dari hal yang amar yang tidak dilakukan. Bahkan dia serahkan semuanya itu kepada Allah, kepada makhluk Allah. Kalamnya itu, jika ada bagianku di dunia, serahkan itu kepada orang kafir. Tapi jika ada bagianku di akhirat, serahkan itu kepada orang mukmin. Kan lagi-lagi pertanyaannya, kalau kita begitu bisa nggak? Jawabannya pastilah, untuk kita aja belum cukup. Nah itu tandanya kita belum selesai dengan ananiyah kita. Kita belum selesai dengan nafsiyah kita. Coba logikanya, ini logika syariat. Jika seseorang bersedekah, dia dapat pahala nggak? Dapat kan? Oke, sekarang kita masuk dalam konteks yang tadi. Sekarang Bapak mau nggak mensedekahkan amalnya? Nah, berarti logika sedekahnya nggak benar. Kenapa kita logikanya nggak benar? Tadi ketika kita bersedekah 1000, itu dipastikan ada pahalanya. Taruh pahalanya 1000 juga. Nah sekarang pahala yang didapat itu disedekahkan lagi. Kira-kira gimana? Nggak ada lagi ya? Nah itu yang nggak benar. Itu uniknya matematika ibadah itu begitu. Kita yang beri, kita yang dapat kan? Itu uniknya tuh logika beribadat itu. Dalam konteks kesyariatan, kita yang beri, kita yang dapat. Tentu begitu juga ketika Rabi'atul Adawiyah menyerahkan semua atau mensedekahkan semua, baik konteks keduniaan maupun konteks keakhiratan, diberikan semua kepada makhluknya Allah. Dia masih dapat nggak? Dapat. Lebih malah dari itu. Cuman kan kita nggak yakin aja. Kita nggak yakin aja tuh. Kenapa nggak yakin? Karena kita masih digrogotin oleh nafsiyah.
Rata-rata jawaban kita dari kemarin sampai sekarang kan begitu. Untuk kita aja nggak cukup. Sementara kita mendengarkan kalam Nabi yang disampaikan oleh para ulama bahwa masuk surga itu bukanlah karena amalan, tapi masuk surga itu karena rahmannya Allah, karena rahmaniyahnya Allah. Kita kadang lupa di situ, sehingga kita tidak mau berbagi. Makanya lagi-lagi berhubungan dengan ini kita ingat lagi kasus orang yang sudah meninggal. Lalu ketika dia hendak dihidupkan, amalan apakah yang akan dilakukannya? Sedekah. Sedekah lagi. Coba bayangin kalau kita sudah plong dalam bab itu. Nikmat loh dunia itu. Nikmat rasanya. Cuman problem kita masih dihadapkan dengan kondisi nafsiyah kita yang belum stabil. Nafsiyah kita yang belum bisa tunduk. Sehingga akliyahnya masih jalan. Akliyahnya masih jalan. Karena kalau dia paham logika sedekah yang dalam konteks kesyariatan, maka tidak ada orang yang akan mengatakan, oh dah, nggak mungkin lah sedekahkan ini. Jawabannya nggak begitu. Kalau dia memahami logika seperti yang awal, ketika saya sedekahkan amaliyah saya, lalu untuk saya mana? Kalau itu logikanya, maka mesti gunakan juga logika itu ketika bersedekah duit. Ketika dikasih ke orang, kan untuk kita nggak ada. Ada nggak untuk kita itu? Karena sudah dikasih sama orang. Tapi matematika ibadah itu tidak begitu. Kita beri ke orang, ada bagian kita. Jadi begitu. Ada nggak kita temukan dalam bab nafkah, dalam bab sedekah, dalam bab zakat itu tidak ada feedbacknya kepada pihak orang yang melakukannya, orang yang mengeluarkannya? Ada. Coba misalnya zakat. Fungsi zakat itu apa? Membersihkan dan menyucikan. Yang dibersihkan apa, yang disucikan apa? Kan berhubungan dengan orang yang ngasih, gitu. Nah sekarang kita membersihkan nafsiyah kita itu, bersihkan semua amalia yang ada, sedekahin. Belum bisa kan? Nah, makanya belum pantas jadi wali. Pusing kalau kita sudah dihadapkan dengan urusan-urusan begitu, karena logikanya main, akliannya jalan. Masa sih begitu? Nah kan kira-kira begitu ya. Maka semestinya kita harus menjadi hambanya Allah, Abdul Malik. Dan jangan sampai kita menjadi hamba hawa. Kebanyakan orang itu apa? Banyak menjadi budak hawanya. Ibadah pun karena hawa, nafsuan. Makanya salah satu rukun sholat itu apa? Tuma'ninah, tenang, enggak buru-buru juga, enggak tergesa-gesa juga. Maka kita mesti flashback ke belakang. Apakah perintah Allah yang kita lakukan selama ini itu benar kita patuh kepada menjadi Abdul Amri atau Abdullah, atau malah sebaliknya kita menjadi Abdul Hawa? Itu kita aja lakukan review ke belakang tuh. Kemarin saya sholat subuh, catat. Nah itu sholat subuh itu jadi apa itu? Yang munculnya nafsiyahnya atau atas keinginan hawanya atau gimana? Supaya dikatakan orang, wah kita rajin sholat subuh.
atau sedekah atau yang lainnya. Semuanya mesti kita ukur dengan itu. Bagaimana kita tidak menjadi hamba hawa itu? Kita mesti menjadi hamba Abdul Amri atau menjadi Abdullah, bukan menjadi Abdul Hawa. Karena coba kita perhatikan di lapangan pembuktiannya. Kadangkala orang malah menjadi Abduddin, bukan Abdullah tapi Abduddin, hamba agama yang membanggakan keagamaannya. Lalu kadangkala menjadi hamba satu paham, menjadi hamba satu kelompok, bukan menjadi hamba Allah. Hati-hati tuh di bab itu. Kita mesti posisikan kita itu jadi Abdul Amri atau Abdullah. Harus Allah yang menjadi tujuan kita, nggak boleh yang lain. Oh, walaupun kita berada di organisasi A, organisasi B, atau di paham A dan di paham B, bukan berarti kita menjadi hambanya di satu organisasi itu atau di satu kelompok itu. Tetapi kita tetap berada pada posisi Abdullah, posisi menjadi hamba Allah. Bahaya kalau jadi hamba hawa itu. Kalau keinginannya tidak tercapai, marah-marah dia, marah-marah. Tapi coba jadi Abdullah, itu enak sekali. Kalau dia menjadi Abdullah, maka perilakunya bagaimana? Abdullah itu ya terserah, sama seperti anak yang disusukan ibunya gimana? Terserah ibunya mau bagaimana gayanya. Mau digendong di sini juga boleh, mau sambil tidur juga boleh, mau sambil anaknya di atas badannya juga boleh. Yang penting apa? Anaknya nyusu. Terserah, mau diapain aja boleh. Itulah Abdullah itu. Karakter Abdullah itu begitu. Mau diapain saja sama Allah, ya terserah Allah. Ridho aja dia. Dan sama seperti orang mati. Wal main al-ghasil ma'al ghasil. Orang mati yang dimandikan itu, dia tergantung siapa? Tergantung yang mandikan. Tidak bisa dia ngapa-ngapain. Itulah yang disebut dengan Abdullah itu. Dia tidak berkuasa terhadap dirinya. Mau disiram pakai air panas juga dia nggak bisa ngapa-ngapain. Mau pakai sabun atau tidak dia nggak juga ngapa-ngapain. Mau dimandiin dengan pelan-pelan juga dia nggak bisa apa-apa. Atau mau digosok kuat-kuat juga nggak bisa ngapa-ngapain. Itulah sifat Abdun itu. Sifat Abdullah itu begitu. Coba kalau misalnya yang ke depan itu adalah nafsiyah, tentu dia tidak akan sesuai, tak mau mengikutin. Coba aja tuh orang mati itu protes dia kalau mandi kan, oh jangan gini dong mandiinnya gitu kan. Tapi kalau dia protes tukang mandinya lari. Dan begitu juga seperti wal maridul maghlub ala hissihi ma'at tabib. Sama halnya seperti seorang pasien, dia pasrah kepada dokter. Terserah apa kata dokter aja. Coba perhatikan pasien-pasien itu. Bapak makan ini ya, minum obat ya. Iya aja, nggak ada pernah lawan itu. Ya, ya. Gitu, pasrah aja. Bapak kalau sakitnya ini, dosisnya ini, obatnya ini. Kan nggak ada protes kita kan? Ya. Nanti Bapak jangan makan ini dulu ya selama 1 minggu. Jawabannya apa? Iya. Kan nggak ada. Coba tanya sama bapak-bapak misalnya yang merokok ini, yang bisa memberhentikan dia merokok
Itu diagnosa dokter. Coba kamu nggak percaya. Dapat diagnosa dokter, Bapak jangan ngerokok dulu ya seminggu ini. Pasti ditahan itu. Seminggu ini jangan ngerokok dulu, pasti ditahan. Bagaimanapun caranya. Tapi kalau sudah pas seminggu ngegas lagi. Tapi paling tidak, poinnya di situ. Pasien itu ya bagaimana dokternya. Kalau enggak jangan berobat ke sini katanya kan. Kalau enggak mau diatur jangan berobat ke sini gitu. Begitulah posisi abdun itu. Begitulah cara kita menjalankan amar dan larangan Allah. Ya kalau posisi kita Abdullah, ya apa dikatakan ya ikutin aja. Mafi kalam di situ. Kalau istilahnya sami'na wa ata'na di situ. Itu dalam konteks peribadatan. Dengarkan, hati, nggak ada protes. Karena itu konsep peribadatan hubungan manusia dengan Allah itu konsepnya adalah apa adanya. Apa yang diperintahkan Allah itu dikerjakan, apa yang dilarang Allah itu tidak dikerjakan. Itu dia posisi kita sebagai abdun itu. Tapi kalau kita sudah berhubungan dengan konteks kekhalifahan atau khalifatullah, atau berhubungan dengan manusia atau pengelolaan alam semesta, maka di situ berpikirnya bagaimana semestinya. Bagaimana semestinya pengelolaan alam semesta ini. Itu sambungan yang kemarin. Sekarang masuk kita kepada maqalah yang ke-11. Al-maqalatul hadiyata asyara fi syahwati. Masih nyambung ini. Ini pembahasan kita berikutnya adalah terkait dengan syahwat, terkait dengan keinginan. Kita mesti kembali kepada keyword awal kita, bahwa semuanya ini dari awal kita bicarakan sampai sekarang itu tujuannya adalah untuk membuka pintu kegaiban. Kita kembali kepada judul kitab Futuhul Ghaib, untuk membuka portal kegaiban itu mesti dilakukan ini. Itu. Wa idza ulqiyat 'alaika syahwatun nikahi fi halatil faqri wa 'ajazta 'an mu'natihi fa sabarta 'anhu muntadhiral farji minal bari 'azza wa jalla. Apabila ada keinginanmu untuk menikah, nah, ini contohnya langsung menikah ini. Apabila ada keinginanmu untuk menikah, padahal kondisimu kamu tak punya apa-apa, fakir, dan kamu lemah, kamu nggak bisa menafkahi orang. Nih hadapnya ke sini ya. Karena kan yang nanggung nafkah di sini kan. Lalu apa yang mesti kamu lakukan? Yang mesti kamu lakukan itu adalah kamu mesti bersabar dan tunggu jalan keluarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hadis munakahat itu yang paling sering itu muncul hadisnya apa? Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad fa in lam yastati' fa bisawm fa inna lahu wija'un. Itu ya. Wahai para pemuda. Itu tujuannya kepada pemuda, bukan kepada bapak-bapak yang sudah punya bini. Nutup peluang ya. Ini tertujunya kepada pemuda. Wahai pada pemuda, jika kamu sudah punya kemampuan untuk menafkahi, menikahlah. Tapi jika belum punya kemampuan untuk menafkahi, baik nafkah zahir atau nafkah batin, puasa dulu. Puasa itu artinya apa? Nahan diri. Kenapa puasa? Karena puasa itu yang jadi benteng. Puasa itu nahan. Nahan itu apa isinya di dalam? Ada as-sabru.
ada kesabaran. Sabar itu nahan. Nahan itu mesti bersama Allah. Innallaha bersama dengan Allah. Itu tujuan pertamanya ya kepada para pemuda. Kalau di tag ini tujuannya umum ini. Dapat peluang lagi bapak-bapak itu. Ya yang ada itu kan nafsunya aja yang gede, syahwatnya aja. Nah sekarang kan kita mesti lawan itu, kan itu caranya menundukkan nafsu ya, gitu kan. Lalu di sini tahan. Kalau kamu tidak bisa mengasih nafkah orang, tidak bisa memberikan nafkah baik zahir maupun batin, maka bersabar dululah, lalu tunggu apa perintah Allah. Kalau di bab pernikahan itu dalam fikih munakahat kan hukumnya banyak ya, ada wajib, sunnah, apalagi mubah, makruh, haram. Kalau dia nggak bisa lagi nahan nafsunya, kalau dia tidak menikah maka akan dia memperkosa orang atau melakukan perzinahan, maka menikah bagi dia wajib. Tapi dia punya keinginan menikah, tapi dia syahwatnya tidak ada, atau dia malah punya niat hanya untuk mencelakai orang, itu jadi haram. Makanya dalam hal ini semuanya juga diserahkan kepada Allah. Tunggu dulu. Kalau ada keinginan seperti itu, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika sudah diserahkan kepada Allah, tugas kita nunggu. Apa jawabannya? Jawabannya gimana kira-kira? Pengennya gitu. Pengennya jadi kan? Nanti jawabnya begini, imma bizawaliha wa ikla'iha anka biqudratihi allati alqaha 'alaika wa awjadaha fika fayu'inuka aw yasunuka wa hayataka an hamli mu'natiha aidan aw bi isaliha ilaika mauhubatan muhanna'an makfiyan min ghairi thiqalin fid dunya wala ta'bin fil 'uqba. Yang pertama itu boleh jadi Allah hilangkan keinginanmu menikah. Nggak punya hasrat lagi dia untuk menikah. Ini secara nafsiyah diharapkan nggak gini? Nggak ada lagi hasratnya buat menikah. Itu jalan pertama, bisa jadi jalan keluarnya begitu. Di dalam sejarah ada nggak ulama-ulama yang jomblo? Banyak. Maka dia disebut dengan istilah ulamaul udzab, ulama jomblo. Ada, gitu ya. Atau boleh jadi jalan keluarnya itu apa? Allah mudahkan. Allah mudahkan untuk dia menikah. Bagaimana cara Allah mudahkan dia untuk menikah? Jika dia tadi alasannya dia tidak punya kemampuan untuk menafkahi, tiba-tiba ada aja jalannya. Ada aja cara Allah untuk memberikan dia, mengizinkan dia, mentakdirkan dia untuk menikah itu. Kalau sekarang yang jadi momok untuk orang menikah apa? Duit. Pestanya berapa tuh? Coba perhatikan, pesta itu urusan apa? Nafsiyah. Kan ingin dilihat orang. Syirik itu. Kan kalau beribadah karena manusia apa? Syirik bukan? Syirik. Hati-hati. Poin dari nikah itu kan apa? Kan hanya qabil tu nikah saja tuh. Lalu kenapa kita disibukkan dengan hal yang di luar itu? Kalau hanya mengalamkan
qabiltu nikahaha. Lalu maharnya kan biasanya mayoritas itu kan banyak seperangkat alat sholat, bukan seperangkat alat sekolah ya. Seperangkat alat sholat itu minimal. Tapi persoalan mahar itu kan tergantung perempuannya, dia maunya apa. Bahkan kalau ibu-ibu ini misalnya dia rela dilamar dengan sendal jepit, kan sah-sah saja. Kan ada dulu riwayat itu, hal radiki bina'lain, apakah kamu rela saya lamar dengan 2 sendal aja? Yang penting ada dikasih, atau kalau tidak dengan cincin besi juga boleh. Yang penting kan ada syaratnya. Coba perhatikan rukun nikah itu, ada wali, ada apa lagi? Ada pengantin, ada saksi, ada akad, ada apa lagi? Ada mahar. Yang paling penting apa? Pasangan. Coba kalau nggak ada pasangannya dia mau nikah sama siapa? Ya pasangannya yang paling penting. Itu. Tapi orang sekarang banyak dihadapkan kepada persoalan yang tadi kita sebut, dia malah mikirin yang lain. Nanti jemput uang adatnya gimana, itu kan macam-macam itu. Padahal hanya cukup dengan kalam qabiltu nikahaha, cukup itu, cukup dengan perangkat alat sholat, selesai. Yang halal jadi itu kena itu kena itu yang itu kan sakralitasnya kan terletaknya di situ. Yang haram itu bisa berubah menjadi halal, itu Bapak. Yang haram itu berubah menjadi halal itu bukanlah persoalan pestanya nanti, nggak ada hubungannya, nggak ada hubungan dengan resepsi, nggak ada hubungannya dengan resepsi. Resepsi itu hanya nafsiyah saja. Kalau kita nggak pesta nanti kata orang gimana? Syirik khafi. Syirik khafi kan. Mending nggak menikah daripada syirik. Nah, makanya hati-hati, terutama bagi yang punya anak, jangan mikirin gitu. Jangan pesta itu karena entah nanti orang bilang apa, jangan gitu. Itu juga bagian dari nafsiyah, itu mesti dilawan gitu ya. Jadi kalau Allah sudah takdirkan pasti. Jadi jalan keluarnya 2 tadi itu ya. 1, Allah hilangkan keinginannya untuk menikah. Yang kedua, Allah mudahkan dia untuk nikah. Makanya keinginan itu perlu diistikharahkan juga. Benar enggak ini jodohnya? Istikharahin dulu. Maka di doanya yang penting tuh Riyad. Itu inisial ya. Doanya yang penting. Jika ini baik, maka Allah dekatkan, Allah mudahkan. Tapi jika tidak baik menurut Allah, Allah jauhkan rasanya. Gitu. Penting, sangat penting sekali begitu. Tapi kalau Allah berikan jalan keluar dia tetap menikah, ya pasti ada. Apa yang nggak ada? Misalnya biaya, nanti ada aja biayanya. Ada aja biayanya. Nah, itu makanya serahkan ke Allah. Maka ketika menyerahkan semuanya kepada Allah, lalu ditunggu, maka di situ ada sabar. Maka syaratnya ente turiyat tuh zikirnya banyak gitu. Karena sabar itu isinya zikrullah. Karena innallaha ma'as sabirin. Kalau tidak ada zikrullah dalamnya dia nggak sabar namanya. Jadi sabar itu isinya adalah
Zikrullah. Puasa ya. Kalau itu terjadi, itu disebut dengan pemberian dan anugerah Allah. Coba sekarang orang kan sibuk nanya, kamu mau lamar anak saya, kerja kamu apa? Semenjak kapan kerja jadi ini? Ya tapi begitu, fakta lapangan begitu. Fakta lapangannya begitu. Maka ketika Allah sudah berikan, pasti Allah cukupkan. Pasti Allah cukupkan. Dia tidak, maka Allah tidak akan berikan urusannya di dunia dan juga tidak berikan di akhirat. Tidak menjadi letih dia untuk urusan akhiratnya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pertanggungjawaban. Kalau Allah sudah beri semuanya, aman dah. Bigari hisab itu. Kalau itu terjadi, wasammaka Allah azza wa jalla sabiran syakiran li sabrika anha radiyan bi qismatihi fazadaka ismatan wa quwwatan fa in kanat qasaman laka saqaha ilaika makfiyan muhanna'an fayanqalibu sabru syukra. Tuh, kalau dilakukan yang tadi, sabar, kita serahin sama Allah, kita tunggu perintah Allah, isyarat Allah, maka kamu ketika itu disebut dengan orang yang sabar dan lagi bersyukur. Ini ternyata sabar itu juga diiringi dengan kata syakaro, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka isi sabar itu apa? Kamu bersabar untuk tidak menikah dulu, nah gitu ya, karena ada hanya kembali kepada nikah. Bersabar untuk tidak nikah dulu itu dengan keridhaan. Lalu dengan apa lagi? Ridho aja, apa yang diberikan oleh Allah nikmatin aja. Makanya doanya apa? Raditu fima qaddara. Ya Allah, aku ridho terhadap apapun ketetapanmu. Fazadaka ismatan wa quwwatan, maka Allah nanti akan menambah kepadamu perlindungan dan kekuatan. Jadi nyindernya ke Allah, jangan ke yang lain. Serahin sama Allah. Kalau bagian kita nggak kemana. Kalau Allah sudah tentukan bahwa kita diizinkan Allah untuk menikah, maka Allah akan cukupkan kita. Maka ujungnya apa? Jika seseorang itu sabar, fayanqalibu sabru syukra. Maka kalau sabar, ending dari sabar itu apa? Syukur. Coba kalau dulu, nah gitu kan. Tapi alhamdulillah Allah sudah temukan dari penantian, lalu Allah temukan dengan mar'atus salihah. Perhiasan dunia itu kan mar'atus salihah ya, wanita salihah. Jangan ditunggu mar'atus salih ya. Hati-hati itu kalau mar'atus salih itu LGBT itu. Kan banyak juga kasus-kasus begitu kan. Dikira wanita, ternyata mar'atus salih. Bukan mar'atus salihah. Jadi yang dicari itu mar'atus salihah ya, bukan mar'atus salih. Kalau itu ke Thailand itu ya. Maka buah dari kesabaran itu adalah syukur. Sabar. Wa wa'aza wa jalla wa'ada asy-syakirina bi ziyadati fil 'ata'. Qala ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Janji Allah terhadap orang yang bersyukur itu apa? Allah akan tambah kenikmatan, Allah akan tambah pemberian. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, Allah akan tambah. Ya, tambahnya apa nih? Hah?
nambah istri katanya. Itu yang dikehendaki oleh syahwat itu. Nambah itu. Jadi kalau bersyukur nanti ditambah. Ditambah apa mana itu? Di situ ada kebarokatan, ditambah kemakrifatan. Orang kan selalu baca ayat ini hitungnya matematika. Jika dia bersyukur ditambah lagi satu lagi. Makanya seperti yang tadi dikatakan, jika bersyukur dia dengan istri satu, maka nanti ditambah dengan istri dua. Kan bahaya itu logikanya itu. Sehingga bapak-bapak di sini yang tidak punya istri dua, ini tanda tidak bersyukur ini. Kan jadinya begitu. Itu namanya kesalahan logis menurut Partap Singh Mehra dalam bukunya Logiko. Kesalahan logis itu jadinya. Jadi tidak begitu pemahamannya. Tidak selalu nambahnya itu juga gitu. Tapi yang berbahaya itu wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau pakai logika yang tadi itu, karena dia tidak syukur maka bininya azab. Itu guyonannya ya. Tapi mesti jangan kita sampai kufur terhadap nikmat Allah. Kan ketika kufur kan tidak ada bahasa Allah kurangi kan? Ada nggak bahasa Allah mengurangi? Tidak. Bahasa Allah itu ingat azab Allah pedih. Kalau orang tidak bersyukur, maka dengan lewat nikmat itu mereka akan diazab Allah. Bukan dikurangi nikmatnya. Jadi kalau kita melihat dalam konteks ini, ya ditambah kemakrifatannya, ditambah kesabarannya, ditambah syukurnya, ditambah kebarokatannya. Jadi itu tuh doanya. Bukan doa nambah ya. Sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Nah ini wa illam takun qasaman laka fal ghina anha biqal'iha minal qalbi in sya'atin nasu aw abad. Seandainya kamu belum dapat bahagian untuk menikah, memang catatannya belum ada, belum kebagian keinginan untuk menikah itu, ya terima sajalah. Terima saja. Maksudnya apa? Kadangkala penerimaan bisa diterima secara nafsiyah dan kadangkala nongkol. Ada juga lah, kenapa ya saya nggak nikah-nikah gitu. Nggak boleh begitu. Mestinya dilakukan apa? Kalau belum juga, ini catatannya nih, kalau belum juga, falazimus sabra wa khalifil hawa, maka selalulah menjadi hamba yang bersabar dan selalulah melawan hawa nafsu. Terus bagaimana lagi? Wa'anikil amra warda bil qada, lalu berpegang teguhlah kepada perintahnya Allah. Warda bil qada, lalu redalah terhadap ketentuan Allah. Warju bidzalikal fadl wal ata, maka berharaplah kepada Allah karunia dan pemberian. Semuanya itu diserahin nama Allah. Kira-kira apa hubungannya sih kita bicara nih dengan tema-tema kita ini, membuka pintu kegaiban itu? Ada nggak hubungannya kira-kira? Tiba-tiba muncul aja kita bicarain keinginan orang mau menikah tuh. Apa hubungannya kira-kira? Hah? Kan tiba-tiba nyelip aja ini bicara bab ini. Yang tujuannya itu adalah kita tidak memperturutkan keinginan nafsiyah gitu, tidak menurutkan ego nafsiyah. Kalaupun nanti ada beririsan dengan bab pernikahan, bab munakahat, maka menikahnya itu bukanlah berdasarkan syahwat gitu. Makanya orang kalau nikah itu urusannya syahwat aja nggak lama bu, nggak tahan lama.
Makanya harus ya kita serahkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita dididik juga untuk menjadi manusia-manusia yang bersabar. Dan satu hal itu adalah sunnatullah atau sunnahnya Rasulullah SAW. Maka kita tidak boleh abai di situ. Maka menikah itu bagian dari amarnya Sayyidina Muhammad SAW. Dan menikah itu juga bukan bagian dari amarnya Allah. Kan perintah Allah juga menikah. Perintah Rasulullah juga menikah. Nah, ketika seorang sudah menikah, apakah dia makin jauh kepada Allah atau makin dekat? Semestinya ketika dia menikah itu dia makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kenapa kita tunggu jalan keluar dari Allah. Kita tunggu isyarat ilahiyah itu gimana? Kalau Allah yang sudah menentukan, Allah yang ngasih langsung ke kita, itu sudah pasti mendekatkan diri kepadanya. Wa qad qala Allah Ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, kalau sabar, apa yang diberikan itu ya tentu bighairi hisab. Kalau Allah yang sudah berikan, dihisab enggak? Enggak. Cukup, lanjut. Nambah? Nambah ya. Nah, ini ada lagi hubungannya dengan ini. Ini sedikit lagi. Ini ada satu paragraf. Al-maqalatu tsaniyata asyar fi an-nahy an hubbil mali. Ini larangan untuk cinta harta atau cinta dunia. Orang ini kan kadang-kala cinta sama hartanya, sehingga kalau jadi cinta sama harta jadi budak harta. Iya kan? Maka dikatakan waqala radhiyallahu arda, idza a'taka Allahu 'azza wa jalla malan fastaghalta bihi an ta'atihi hajabaka bihi anhu dunyan wa ukhra wa rubbama salabaka iyyahu wa ghayyaraka wa afqaraka lishtighalika bin ni'mati 'anil mun'im wa in shaghalta bi ta'atihi 'anil mali ja'alahu laka mauhibah wa lam yunkis minhu habbatan wahidatan wa kana al-malu khadimaka wa anta khadimul maula fata'isha fid dunya mudallala wa fil uqba mukarrama wa mutayyaba fi jannatil ma'wa ma'as siddiqin wa syuhada'i wa salihin. Jika Allah memberikan kamu harta lalu kamu sibuk dengannya sehingga menyebabkan kamu jauh dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harta itu menjadi asbab hijabmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberi harta, lalu harta yang diberi itu membuat kita lalai taat kepada Allah, maka harta itu adalah hijab. Hijab kita tuh dengan Allah di dunia dan akhirat itu. Tetapi jika Allah tanggalkan darimu, atau jika Allah pisahkan darimu, kamu tidak sibuk dengan harta, ini harus jadi perhatian juga kita ini. Biasanya orang kalau sudah diberi harta itu apapun bentuknya, kadangkala sibuknya di situ aja. Apalagi yang baru kan. Kalau yang baru itu selalu dia sibuk aja dengan yang baru. Ternyata itu tabiat manusia ya. Dia selalu sibuk dengan yang baru. Dan jika Allah jadikan kamu tidak dikasih harta, kamu dimiskin, sehingga kamu sibuk dengan mencari harta, kamu terjauh dari Allah, kamu terjauh dari orang yang beri nikmat.
Iya kan? Yang pertama dikasih nikmat, tapi jauh dari Allah. Yang kedua, dia nggak dikasih nikmat atau nggak dapat harta banyak, tapi dia sibuk untuk mencari harta itu, mencari nikmat itu, tidak sibuk dia dengan Allah. Sama atau beda sih? Sama aja tuh. Tetapi ini yang mesti dilakukan. Wa in syaghalta bi ta'atihi 'anil mali ja'alahu laka mauhibah. Jika kamu sibuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan dijauhkan sibuk dengan harta itu. Dan Allah pasti berikan mauhibah, pasti Allah berikan harta itu kepadamu. Tidak dikurangin. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi itu wa kana al-malu khadimaka wa anta khadimul maula. Itu yang terjadi. Sehingga yang terjadi, harta itu yang berkhidmat kepadamu. Kalau kebanyakan, siapa yang berkhidmat? Kita yang berkhidmat kepada harta atau harta yang berkhidmat kepada kita? Nah, itulah kasus kita itu di situ. Semestinya kan harta itu yang berkhidmat kepada kita, bukan kita yang khidmat kepada dia. Kalau kita yang berkhidmat kepada dia, berarti kita hambanya harta. Itulah kenapa dilarang cinta dunia itu. Kalau ada cinta dunia, maka tidak bakalan kita dapat cintanya Allah. Sementara wa anta khadimul maula. Kalau harta sudah menjadi, kamu sudah harta itu menjadi khadimmu, dan sementara kamu khadimnya maula. Kita budaknya Allah. Kalau harta budaknya kita, gitu. Jangan terbalik. Kita budak harta. Jangan. Kalau kita jadi budak harta, itu bahaya itu. Itu penyakit hubud dunianya luar biasa itu. Nggak boleh kita menjadi budaknya harta. Kita mesti jadi budaknya maula. Kalau sudah jadi budaknya Allah, kehidupannya gimana kira-kira? Kehidupan dunianya akan dibimbing, akhiratnya nanti dimuliakan, dapat kebaikan, nanti dikasih surga. Kan itu kan, pengen orang tuh kan itu kan. Nanti dikasih surga, nama surganya Jannatul Ma'wa. Di dalamnya juga terdapat orang-orang siddiqin, dan di dalamnya juga terdapat para syuhada, di dalamnya juga terdapat orang-orang soleh. Itu. Inilah kenapa kita dilarang cinta dunia itu. Dilarang cinta dunia. Jadi ada hubungannya kan? Mulai dari tadi disebut menjalankan amar Allah, kemudian ada keinginan dalam aspek duniawiyah untuk menikah, semuanya diserahkan kepada Allah, lalu ada larangan untuk hubud dunia. Jadi keinginan itu kita serahkan kepada Allah, lalu kita tidak cinta kepada dunia. Inilah yang menjadi asbab futuhul ghaib itu terbuka. Jadi kalau ada cinta dunia, walaupun sebiji zarrah, mau kacau itu. Maka supaya kita tidak cinta dunia, yang perlu diisi apa? Kolbu itu jangan dikasih ruang untuk dunia itu. Maka supaya dia tidak kosong, isilah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya barangkali kajian kita malam ini. Jadi 3 topik ini, tapi tidak masalah. Yang penting itu semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau jadi kekasihnya Allah, selalulah menentang nafsiyah dan hawa. Kalau ada keinginan, serahkan keinginan itu kepada Allah, lalu tunggu bagaimana amarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, jangan kita terjerumus ke dalam hubbud dunia atau disebut dengan hubbul mal. Saya dulu kadang waktu awal-awal pakai mobil, kayaknya jadi budak deh kita. Tiap pagi nyuci mobil,
Iya benar tuh. Terus saya mikir-mikir lah, kalau begini terus ini yang jadi budaknya siapa? Gitu. Itu ya sekilas info itu. Ternyata kita tidak mesti begitu. Kan fasilitas itu dia yang berkhidmat kepada kita, bukan kita yang berkhidmat kepada dia. Itu bagian bentuk kita. Semoga Allah jauhkan kita dari syahwat-syahwat yang tidak benar, dan Allah jauhkan kita dari cinta dunia dan cinta harta, dan Allah dekatkan kita kepadanya. Allah sibukkan kita dengan taat selalu kepadanya. Untuk itu mari kita tutup dengan suratul Fatihah. Semoga wasilah suratul Fatihah Allah jauhkan kita dari hubbud dunia dan dari syahwat-syahwat yang tidak benar. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa شفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم.